Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Ariska dengan NIM 23043024 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Sheila Azlina dengan NIM 23043026. Perkenalkan, nama saya Tiffany dengan NIM 23043059. Baik, itu adalah sekilas perkenalan dari anggota kelompok kami. Selanjutnya kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang mengidentifikasi dan menganalisis penerapan perlakuan akuntansi aset keuangan dalam laporan keuangan empiris. Untuk penelitiannya sendiri, kelompok kami menetapkan bahwa laporan keuangan perusahaannya berasal dari perusahaan sektor manufaktur dan keuangan, yang dimana perusahaannya adalah PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk dan PT Bank Neo Commerce Tbk. Pembahasan yang pertama yaitu mengidentifikasi penerapan aset keuangan sesuai dengan PSAK 71. Di perusahaan PT Indosemen Prakarsa Tunggal Tbk, 1. Klasifikasi aset keuangan. Aset keuangannya dikelompokkan dalam 3 kelompok, yaitu yang pertama biaya perolehan diamortisasi termasuk piutang usaha dan aset keuangan lainnya. Yang kedua, nilai wajar melalui laba rugi atau FITPL. Tidak ada aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kategori ini. Yang ketiga yaitu nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau FVOCI. Investasi dalam instrumen ekuitas yang tidak untuk diperjualbelikan. Yang kedua, pengakuan dan pengukuran awal. Aset keuangan diakui pertama kali pada nilai wajar dengan biaya transaksi ditambahkan untuk aset non FITPL. Yang ketiga, penurunan nilai atau impairment. Itu yang pertama menggunakan model kerugian kredit ekspektasian atau SEL. Yang kedua, penurunan nilai diakui berdasarkan pendekatan bertahap, yaitu yang tahap pertama SEL 12 bulan untuk aset dengan resiko kredit rendah. Yang kedua, tahap 2 yaitu SEL sepanjang umur jika resiko kredit meningkat. Yang ketiga, aset mengalami penurunan nilai signifikan. Yang terakhir untuk PT Indosemen Prakarsa Tunggal Tbk yaitu penghentian pengakuan. Aset keuangan dihentikan pengakuannya jika hak kontraktual arus kas telah berakhir atau aset telah dialihkan. Sedangkan untuk PT Bank Neo Commerce Tbk, yang pertama klasifikasi aset keuangan. Aset keuangannya dikategorikan ke dalam yang pertama yaitu biaya perolehan diamortisasi termasuk kredit yang diberikan, piutang bunga dan obligasi pemerintah. Yang kedua, FITPL, beberapa instrumen keuangan yang digunakan untuk tujuan perdagangan. Yang ketiga yaitu FVOCA, yaitu obligasi pemerintah dan surat berharga yang dikelola dalam model bisnis hold and sell. Yang kedua, pengakuan dan pengukuran awal. Aset keuangan diukur pada nilai wajar dan ditambahkan biaya transaksi untuk aset non FITPL. Yang ketiga, penurunan nilai atau impairment, yaitu yang pertama menggunakan model SEL yang berlaku untuk semua aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dan FVOCI. Yang kedua, cadangan kerugian kredit untuk dibentuk berdasarkan pendekatan 3 tahap melalui PSAK 71. Yang terakhir, penghentian pengakuan. Aset dihentikan pengakuannya saat kontrak berakhir atau risiko dan manfaat aset keuangan telah ditransfer sepenuhnya. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai identifikasi komponen aset keuangan, LPK dan rincian dalam CALK dari 2 laporan keuangan yang dipilih. Yang pertama ada PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk. Aset keuangan dalam LPK-nya yaitu kas dan setara kas, lalu piutang usaha, lalu piutang lain-lain, selanjutnya investasi dalam instrumen ekuitas, dan terakhir ada aset keuangan lainnya.
Untuk rincian dalam CALK-nya yaitu kas dan setara kas sendiri meliputi saldo bank dan deposito berjangka. Lalu, piutang usaha diklasifikasikan berdasarkan pihak berelasi dan pihak ketiga, dengan analisis umur piutang dan cadangan kerugian kredit ekspektasian. Selanjutnya, ada piutang lain-lain, mencakup transaksi dengan pihak ketiga dan karyawan yang dapat dikenakan SEL tergantung pada risiko kreditnya. Lalu ada investasi dalam instrumen ekuitas, dicatat pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Terakhir ada aset keuangan lainnya, termasuk deposito berjangka dan instrumen keuangan lain yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Selanjutnya ada PT Bank Neo Commerce Tbk. Aset keuangan dalam LPK-nya yaitu kas dan setara kas, lalu ada kredit yang diberikan dan piutang, lalu ada efek-efek yang dimiliki, lalu aset derivatif, dan terakhir aset keuangan lainnya. Untuk rincian dalam CALK-nya yaitu kas dan setara kas sendiri meliputi saldo giro dan deposito di Bank Indonesia dan bank lain. Lalu, kredit yang diberikan dan piutang dirinci berdasarkan jenis kredit, sektor ekonomi, dan cadangan kerugian kredit. Selanjutnya ada efek-efek yang dimiliki, termasuk obligasi pemerintah dan surat berharga lainnya diklasifikasikan dalam kategori FVTPL dan FVOCI. Lalu ada aset derivatif terkait dengan transaksi lindung nilai yang digunakan bank. Terakhir ada aset keuangan lainnya, meliputi tagihan kepada bank lain dan instrumen keuangan lainnya yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi. Materi selanjutnya yaitu identifikasi kebijakan akuntansi aset keuangan terkait dari laporan keuangan yang dipilih. Yang pertama ada PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk. Klasifikasi aset keuangannya yaitu aset keuangan diklasifikasikan berdasarkan model bisnis entitas dalam mengelola aset dan karakteristik arus kasnya, dan terbagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama ada biaya perolehan diamortisasi untuk aset dengan arus kas kontraktual tetap dalam model bisnis hold to collect. Yang kedua ada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain untuk investasi ekuitas yang tidak dimaksudkan untuk diperdagangkan. Yang ketiga ada nilai wajar melalui laba rugi. Tidak ada aset yang diklasifikasikan dalam kategori ini. Selanjutnya ada pengakuan dan pengukuran awalnya. Aset keuangan awalnya diakui pada nilai wajar ditambah biaya transaksi kecuali untuk FVTPL. Selanjutnya ada penurunan nilai, yaitu menggunakan model kerugian kredit ekspektasian yang dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, ada kerugian kredit ekspektasian 12 bulan. Tahap kedua yaitu kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur jika risiko kredit meningkat. Yang ketiga, ada aset mengalami penurunan nilai dan pengakuan pendapatan bunga dihitung berdasarkan nilai tercatat setelah cadangan. Selanjutnya ada penghentian pengakuan. Aset keuangan dihentikan jika hak kontraktual arus kas telah berakhir atau dialihkan ke pihak lain. Selanjutnya ada PT Bank Neo Commerce Tbk. Diklasifikasikan dalam beberapa kategori. Yang pertama ada biaya perolehan diamortisasi, termasuk kredit yang diberikan, piutang bunga, dan obligasi pemerintah. Yang kedua, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, obligasi pemerintah, dan surat berharga lainnya. Yang ketiga, ada nilai wajar melalui laba rugi, instrumen keuangan tertentu yang digunakan untuk perdagangan. Selanjutnya ada pengakuan dan pengukuran awal. Aset keuangan awalnya diakui pada nilai wajar, dengan biaya transaksi ditambahkan untuk aset non-FVTPL. Selanjutnya ada penurunan nilai, yaitu menggunakan pendekatan kerugian kredit ekspektasian berdasarkan PSAK 71 yang mana terbagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama yaitu SEL 12 bulan untuk aset dengan risiko kredit rendah. Tahap kedua, SEL sepanjang umur jika risiko kredit meningkat secara signifikan. Dan tahap ketiga,
Aset mengalami penurunan nilai dan pengakuan bunga dihitung berdasarkan nilai bersih. Selanjutnya, penghentian pengakuan. Aset dihentikan pengakuannya saat hak atas arus kas telah berakhir atau ditransfer sepenuhnya. Bandingkan dan menganalisis keselarasan kebijakan akuntansi perusahaan dengan PSAK 71. Yang pertama yaitu keselarasan klasifikasi aset keuangan, di mana kedua perusahaan telah mengadopsi klasifikasi aset keuangan sesuai PSAK 71 berdasarkan model bisnis dan karakteristik arus kas. Yang kedua yaitu keselarasan pengukuran dan pengakuan, di mana baik INTP maupun BNC telah mengikuti ketentuan PSAK 71 dalam pengakuan aset keuangan pada nilai wajar dengan biaya transaksi kecuali FPTPL. Yang ketiga yaitu keselarasan penurunan nilai, di mana kedua perusahaan telah menerapkan model kerugian kredit sesuai PSAK 71. Yang keempat yaitu keselarasan penghentian pengakuan, di mana kedua perusahaan sesuai PSAK 71 dalam penghentian pengakuan aset keuangan dengan syarat bahwa arus kas telah berakhir atau hak atas aset telah ditransfer. Selanjutnya yaitu membandingkan dan menganalisis perbedaan atau kesamaan kebijakan akuntansi dua perusahaan yang dipilih. Yang pertama yaitu kesamaan kebijakan akuntansi. Ada 3 yaitu sama-sama menerapkan PSAK 71, di mana sama-sama menggunakan model ECL dalam menilai penurunan aset keuangan. Kedua, pengakuan dan pengukuran awal sama. Baik INTP maupun BNC mengakui aset keuangan pada nilai wajar. Yang ketiga, penghentian pengakuan sama, di mana kedua perusahaan menghentikan pengakuan aset keuangan ketika arus kas telah berakhir. Selanjutnya yaitu perbedaan kebijakan akuntansi. Yang kedua yaitu perbedaan kebijakan akuntansi terbagi menjadi 3 yaitu klasifikasi aset keuangan berbeda, di mana BNC lebih kompleks karena memiliki FPTPL, sedangkan INTP hanya memiliki aset keuangan di biaya perolehan diamortisasi FPOCI. Yang kedua yaitu penurunan nilai lebih detail di BNC. BNC menerapkan impairment ECL yang lebih kompleks, sedangkan INTP hanya menerapkan ECL pada piutang usaha. Yang ketiga yaitu industri berpengaruh terhadap penerapan PSAK 71. BNC sebagai bank menghadapi risiko kredit yang lebih besar, sedangkan INTP sebagai perusahaan manufaktur memiliki risiko kredit yang lebih kecil. Baiklah, itu adalah hasil analisis dan diskusi kami. Selanjutnya saya akan menyimpulkan beberapa hal terkait dengan pembahasan kita pada hari ini, yaitu yang pertama, identifikasi perlakuan aset keuangan sesuai dengan PSAK 71. Berdasarkan laporan keuangan yang dianalisis, baik PT Indosimen Tunggal Prakarsa Tbk maupun PT Bank Neo Commerce Tbk telah menerapkan PSAK 71 dalam perlakuan akuntansi aset keuangan mereka. Penerapan ini mencakup pengakuan, pengukuran, penurunan nilai, dan penghentian pengakuan aset keuangan sesuai dengan standar yang berlaku. Yang kedua, identifikasi komponen aset keuangan dalam laporan keuangan. Dalam laporan keuangan yang diteliti, aset keuangan perusahaan diklasifikasikan dalam laporan posisi keuangan atau LPK dan dirinci dalam catatan atas laporan keuangan atau CALK. INTP memiliki aset keuangan dalam bentuk piutang usaha dan investasi ekuitas, sedangkan BNC memiliki berbagai aset keuangan seperti kredit yang diberikan, surat berharga, dan instrumen derivatif. Yang ketiga, klasifikasi kebijakan akuntansi aset keuangan dalam laporan keuangan. Kedua perusahaan mengungkapkan kebijakan akuntansi terkait aset keuangan dalam catatan atas laporan keuangan atau CALK. INTP mengakui aset keuangan berdasarkan biaya perolehan diamortisasi dan FVOCI, sedangkan BNC memiliki kategori tambahan yaitu FVTPL karena sifat bisnis perbankan yang telah kompleks. Yang keempat, analisis keselarasan kebijakan akuntansi dengan PSAK 71.
Kebijakan akuntansi kedua perusahaan telah sesuai dengan PSAK 71. Model Expected Credit Loss atau ECL digunakan untuk menilai penurunan nilai aset keuangan dengan penerapan yang lebih kompleks di sektor perbankan atau BNC dibandingkan sektor manufaktur atau INTP. Yang kelima, perbandingan kebijakan akuntansi antara dua perusahaan, yaitu yang pertama, persamaan. Keduanya menerapkan PSAK 71 dan menggunakan metode ECL dalam menilai penurunan nilai aset keuangan. Yang kedua, perbedaannya, BNC memiliki cakupan aset keuangan yang lebih luas termasuk kategori FVTPL dan berbagai instrumen keuangan yang tidak dimiliki oleh INTP. Selain itu, risiko kredit yang dihadapi oleh BNC lebih tinggi dibandingkan dengan INTP, sehingga kebijakan pencadangan dan pengakuan kerugian kreditnya lebih kompleks. Nah, secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa baik PT Indosemen Prakarsa Tunggal Tbk maupun PT Bank Neo Commerce Tbk telah menerapkan PSAK 71 dengan baik sesuai dengan karakteristik industrinya masing-masing. Perbedaan dalam klasifikasi dan kebijakan pencadangan mencerminkan perbedaan sifat bisnis antara sektor manufaktur dan perbankan. Terima kasih.